Tolong. Seseorang tolong aku. Tolong, cepat. Zizi. Jangan takut, aku di sini. Feng Xiao. Kamu pergi ke arah 3 saja. Aku sudah bilang, kalau menusuk orang, tangan jangan gemetar. Ini sudah yang keberapa kalinya? Kamu menutupi identitas Junjie sebagai anak haram. Kau ingin membunuhku. Karena kesalahanmu, kau menahanku, menghina dan memperlakukanku seperti mainan. Bahkan membunuh orang tuaku. Kau menginginkan nyawaku. Aku akan memberikannya padamu. Kau ingin apa? Feng Xiao. Aku akan memberikannya padamu. Feng Xiao. Terima kasih ya, sudah membantuku menyingkirkan musuh besar Feng Xiao. Sekarang giliranmu untuk pergi. Apa? Kenapa? Jelas karena Kak Junjie mencintai aku. Demi aku, dia bahkan tidak segan-segan membunuh orang tuamu yang tercinta. Bukan Feng Xiao yang membunuh orang tuaku. Kalian berdua benar-benar brengsek. Orang tuaku baik kepada kalian. Bagaimana kamu melupakan budi baik orang? Kamu juga sama saja, bukan? Feng Xiao sangat baik padamu. Kamu bocorkan rahasia perusahaan, buat bangkrut, dan jadikan dia bahan tertawaan kota. Bukankah dia datang menyelamatkanmu? Dia tahu ini jebakan. Dia tetap datang untuk mati. Feng Xiao. Aku begitu bodoh, maafkan aku. Menyesal? Sedih, kalian berdua mati saja bersama. Seseorang, antar Nona An ke jalan terakhirnya dengan baik-baik. Kalau begitu, keluarga Feng dan keluarga An nantinya semua akan jadi milik kita. Hahaha. Karena dia sudah mati. Kalian semua ikut menemaninya ke kubur. Cepat lari. Feng Xiao. Ini salahku padamu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti tidak akan mengecewakanmu lagi. Zixia. Loncatlah ke bawah. Aku lahir kembali. Aku sudah lahir kembali. Lahir kembali di hari aku lompat dari jendela untuk melarikan diri. Zizi, mau pergi kemana? Kalau aku patahkan kakimu, kamu tidak akan meninggalkanku lagi. Feng Junjie membujuk aku bunuh diri lalu kabur bersamanya, membuat Feng Xiao kecewa padaku. Zixia, lompatlah. Aku akan menangkapmu. Aku akan membawamu pergi. Pergi. An Zixia. Feng Xiao. Kenapa kamu ada di sini? Kita berdua masih hidup. Syukurlah. Apa akal-akalannya kali ini? Feng Xiao. Sakit. Kamu mencoba bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangan, berani sekali. Kenapa sekarang pura-pura menyedihkan di depanku? Mengiris pergelangan tangan? Aku tidak pernah melakukannya. Lihatlah. Sampai melukai dirimu sendiri seperti ini. Demi membantu Feng Junjie, kamu rela mengiris pergelangan tangan agar dia jadi kepala cabang perusahaan. Aku bukan melakukannya demi dia. Kamu melakukannya untuk... Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Zizi, kamu di mataku tidak punya reputasi lagi. Jangan pergi.
Aku akan membuatmu percaya padaku. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tahu. Kalau tahu, maka patuhlah padaku. Hanya saja, Aku takut kamu meninggalkan. bukankah kamu yang paling membenci aku? Paling takut aku sentuh kamu ya? Sekarang kamu mau main trik apa lagi? Nggak sedang main trik. Feng Xiao, kita tidur saja, ya? Kumohon. Presiden Feng. Ini cincin pernikahan yang Anda pesan khusus untuk Nona An. Presiden Feng, Anda belum memberikan instruksi apapun, tapi Feng Junjie sudah mengumumkan kepada publik kalau dia menjadi presiden cabang perusahaan. Siapa yang kasih keberanian ke Feng Junjie? Tidak tahu. Anjiha yakin aku pasti akan mundur. Dan memberikan posisi ini kepada kakaknya Junjie. Buang saja. Baik. Tidurnya cepat sekali. Bangun. Dasar pengkhianat kecil. Kau anggap aku siapa? Feng Xiao. Aku kedinginan. Feng Xiao, Kamu gak akan bisa kabur lagi. Pembohong kecil. bertingkah begitu galak. Tetap saja kamu siapkan sarapan buat aku. Kakak. Demi Feng Xiao, kamu sampai melukai diri sendiri. Aku sama Kak Junjie khawatir banget sama kamu. Kenapa jadi putri besar keluargaan, sedangkan aku cuma anak angkat yang tidak dianggap? Kenapa sahammu lebih banyak dari aku? Kenapa Feng Xiao suka? Kenapa semua orang suka kamu? Anzisia, kamu mati saja. Kamu kan suka Feng Xiao, kan? Pergi mati bersama dia saja. Kakak. Kakak, kenapa kamu pukul aku? Semua karena kamu dan Feng Junjie bersekongkol, membuat orang tua meninggal menyebabkan kematian Tuan Xiao. Ini baru permulaan. Aku akan perlahan menyiksa kalian, membuat kalian lebih baik mati daripada... Anzisia, jangan terlalu berlebihan. Berani memukulku, percaya nggak aku? Feng Junjie ingin jadi presiden cabang perusahaan, kan? Maksudmu apa? Feng Xiao sudah setuju memberikan posisi itu kepada Kak Junjie. Kakak. Jangan panggil aku kakak, jijik banget. Darah yang mengalir di tubuhmu bukan darah keluargaan. Kakak, semalam kamu nggak pulang, pasti ditangkap sama Feng Xiao, kan? Kakak Junjie karena khawatir sama kamu, sampai nggak bisa makan dan jadi kurusan. Kakak Junjie nyuruh bilang ke kamu. Kamu tenangin dulu si Feng Xiao, tunggu dia berdiri kokoh, dia pasti jemput kamu. Malam sebelum pernikahan kalian, Feng Xiao pasti akan lengah. Saat itu, kamu kabur perlah, kakak Junjie akan menunggumu di luar. Rencanakan melarikan diri dari pernikahan. Anzisia. Kamu hebat. Anzisia. Aku seharusnya memaku semua jendela, mengikat tanganmu. Agar kamu bisa tetap di sampingku, bukan?
Siapa bilang aku mau kabur dari pernikahan? Keluarga kita Xiao Ye. Tampan dan menawan. Tampan dan memikat. Muda, kaya, dan sopan. Kalau aku nggak menikah dengan, aku mau menikah dengan siapa lagi? Jicha. Mau mengkhianati Kak Junjie? Aku mengkhianati dia? Dia siapa sebenarnya? Feng Junjie. Kamu paling suka Kak Junjie? Orang seperti dia. Hanya kamu bisa lihat dia An Meng Sue. Jangan kira aku tahu. Sudah lama tidur dengan Feng Junjie. Aku enggak. Menurutku, kamu dan Feng Junjie nggak cuma pengen cabang perusahaan. Kalian itu ingin harta keluarga Feng dan An. Kamu bilang apa? Aku enggak ngerti. Jangan takut, adikku. Apa kamu mau? Aku bisa kasih. Kamu ajarin aku melukai pergelangan tak. Aku sakit. Bagaimana kalau begini saja? Aku kasih kamu 1 luka. Aku berdarah sebanyak ini. Kamu juga harus berdarah sebanyak. Tunggu sampai cukup. Yang kamu mau. Semua aku kasih. Tolong. Ada yang bunuh orang. Tonggao. Angshisia mau membunuhku. Cepat bantu aku. Tuan Gao, aku tidak. Angshisia. Tadi jelas-jelas kamu mencekik leherku dan menodongkan pisau ke aku. Pak Sao. Lepaskan tangan kotormu. Pak Sao, maafkan saya salah. Angshisia menskik lihir saya dan menggerakkan pisau ke saya. Pak Sao, Anda harus mengurus ini. Oh, begitukah? Pak Sao. Jangan bilang dia ingin membunuhmu. Jika dia ingin memakanmu, aku akan membantunya memotong dan memasakmu. Gila. Sekelompok orang gila. Tuan burung hantu. Jangan bicara menjijikan. Aku tidak ingin memakannya. Kotor sekali. Memang kotor. Dua orang ini sungguh gila luar biasa. Aku harus pergi dari sini. Suruh Kak Junjie bereskan dua orang ini. Paman Zhang. Antarkan tamunya pergi. Ayo pergi, jangan bergerak. Aku bisa jalan sendiri. Ini uang muka, An Meng Sue. Kamu dan Feng Junjie tunggu saja aku. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Peng Xiao. Aku suka kamu. Kamu mau apa? Mau menikah denganmu. Mau bersikap baik padamu. Mau menebus semuanya yang dulu. Angshisia. Sekarang, dengan apa kamu mau aku percaya padamu? Aku akan berusaha supaya kamu percaya padaku. Kamu lupa dengan apa yang dulu kamu lakukan padaku? Jangan sentuh aku. Kamu, orang gila menjijikan seperti ini, seharusnya mati. Pergi. Angshisia. Kamu bilang ini sekarang. Kamu anggap aku apa? Mainan dipanggil sesuka hati dan dibuang? Mainan. Aku salah, Feng Xiao. Aku tidak akan melakukannya lagi. Apa aku bisa percaya padamu? Percaya atau enggak, aku akan membuktikannya padamu. Di kehidupan sebelumnya, akhir yang tragis. Tidak akan aku ulangi lagi. Aku akan dengan tangan menuntaskannya. Kakak Junjie Miu datang. Aku akan blokir dia sekarang.
Tak berani angkat. Takut ketahuan. Bukan. Halo, Jisya. Biar dia dengar. Suara apa itu? Halo? Perempuan. Berani-beraninya menutup Kakak Junjie. Aku sudah bilang dari awal. Anzisia sudah berubah. Dia tidak suka kamu lagi. Sekarang aku sudah mendapatkan posisi sebagai presiden cabang. Dia tidak ada gunanya lagi bagiku. Jadi kita rencanakan lebih awal. Mengirim wanita ini dan Feng Xiao bersama-sama ke akhir jalan. Ingat sehari sebelum melarikan diri, Feng Junjie beri sebungkus kopi. Meminta memastikan Feng Xiao meminumnya. Feng Xiao diserang. Sekarang dipikir-pikir, ini jebakan yang disusun oleh Feng Junjie. Kehidupan ini bisa diubah. Perlu menemukan kopi dan menghancurkannya. Aku ingat menyimpannya di kamar tidur. Kenapa tidak ada? Sial, tetap saja terlambat selangkah. Feng Xiao, kuat, kopi. Ada obat di dalam kopi. Kamu berikan aku obat hanya untuk kabur? Bukan aku yang melakukannya. Bukan waktunya membahas ini. Kita cari tempat untuk bersembunyi. Ada bahaya. Lari terlambat, kondisi tubuh Feng Xiao sekarang nggak bisa kabur. Bahaya. Bahaya apa? Kamu dan Feng Junjie bersekongkol melawan aku, masih mau kerja sama buat singkirkan aku, kan? Aku tidak. Cepat, hancurkan pintu dan jendela. Hari ini biar Feng Xiao nggak punya tempat dikubur. Mereka sudah datang. Anzisia. Aku kasih tahu kamu. Meski aku mati, aku akan menyeretmu mati bersamaku. Kau tak akan bisa lari. Hidup, kau milikku. Mati, kau hantuku. Bos sudah periksa, tapi tidak menemukan jejak Feng Xiao. Apakah dia tidak di sini? Menurut laporan, dia di rumah. Orang sudah ditugaskan mengawasi, dia tidak pernah keluar. Laporan? Kemarin hanya An Mengsue datang. Dia datang memastikan keberadaan Feng Xiao. Di kehidupan sebelumnya, aku sangat berterima kasih dia mengambil risiko melihat aku benar-benar terlalu. Seperti Feng Xiao yang licik ini. Di rumah, pasti ada ruang rahasia. Hancurkan di sini untukku. Baik. Bagaimana ini? Bagaimana menyelamatkannya? Anzisia. Kau kukatakan, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkan kamu bersama Feng Junjie. Aku benar-benar akan membunuhmu. Feng Xiong. Hari ini kita berdua. Tidak akan ada yang mati. Aku akan Melindungiku? Melindungiku dengan memberiku obat? Sekarang kamu tidak percaya padaku. Aku tidak menyalah karena dulu aku terlalu menyakitimu. Bisa mulai lagi, aku senang. Feng Xiao. Hiduplah dengan baik. Bangun, biar aku yang urus. Pergi. Ternyata di sini. Ayo, aku di sini. Zizi. Kau cari mati ya? Apakah di kehidupan ini? Feng Xiao akan mati demi aku? Tidak. Apakah dalam kehidupan ini Feng Xiao masih akan mati demi aku? Tidak. Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Tidak seorang pun boleh menyakitinya. Feng Xiao. Mati saja. Berani menyentuh wanitaku. Cari mati. Berani sans tu boscu. Pergi. Tangkap semua. Bawa ke polisi. Pak, Anda tidak apa-apa? Feng Xiao.
Feng Xiao, kamu tidak apa. Barusan kamu bikin aku takut setengah mati. Semua salahku. Aku bilang melindungimu. Tapi aku gagal melakukannya. Kamu dan Feng Junjie. Akting kalian dengan trik pura-pura ini terlihat semakin nyata. Atau terlalu meremehkanmu? Sudah kubilang, aku tidak. Kenapa kamu nggak bisa dengar kata-kata orang? Zizi benar-benar khawatir padaku. Tanganmu masih berdarah. Kita pergi ke dokter dulu. Tanganmu masih berdarah. Kita pergi ke dokter dulu. Kalau Zizi bisa selamanya baik padaku seperti ini, pasti luar biasa. Sayang sekali, sayang sekali. Tak kusangka. Demi Feng Junjie, kamu rela sampai sejauh ini. Aku benar-benar. Meski kamu pura-pura demi dia, aku tetap bisa pakai cara. Buat kamu berpura-pura seumur hidup. Keturunan. Feng Xiao, kamu kenapa? Orang-orang, cepat panggil orang. Feng Xiao. Belum merasakan kebaikanku padamu. Kamu belum mendengar pernyataanku. Aku tidak izinkan kamu pergi. Tolong, tolong, Feng Xiao. Aku mohon padamu. Aku mohon, pastikan dia selamat. Aku mohon pada kalian. Gimana? Kondisi pasien berbahaya. Segera dibawa ke rumah sakit. Cepat, cepat, cepat. Racun dalam tubuh Tuan Feng sudah dibersihkan, tidak ada yang serius lagi. Kapan dia bisa sadar? Itu saya tidak tahu, tergantung kondisi pemulihan tubuhnya. Kapan kamu sebenarnya akan bangun? Aku masih punya banyak sekali hal yang ingin kubicarakan denganmu. Lihat cepat. Itu Feng Xiao. Ganteng banget. Iya, benar. Jisya, Jangan-jangan kamu naksir dia? Jangan asal ngomong. Kamu mungkin nggak tahu, dulu di sekolah, aku diam-diam suka sama kamu. Kalau bukan salah paham, kalau bukan aku kira kamu bunuh orang tuaku, aku nggak akan benci kamu karena cinta. orang tuaku dengar kamu ditangkap sama Feng Xiao. Mereka ke rumah keluarga Feng selamatin kamu. Entah apa yang terjadi. Waktu rumah sakit ngabarin. Orang tuaku udah nggak bernapas lagi. Feng Xiao. Itu Feng Yao yang membunuh ayah dan ibuku. Aku akan membunuhnya sendiri. Untuk membalas dendam atas kematian ayah dan ibuku. Zizi, kamu jangan terlalu bersedih. Aku punya satu cara untuk membantumu membalas dendam. Kamu mau dengar atau tidak? Mulutmu tidak pernah diam. Bagaimana bisa mengatakan hal yang begitu kejam? Aku hampir kehilangan nyawa demi kamu. Tapi kamu malah mencemarkan nama baikku. Feng Junjie. Feng Junjie. Jisya, Feng Xiao. Apa dia menjadi orang ketiga? Sebelumnya kau begitu baik, ternyata semuanya hanya menipuku. Bagus sandiwara bersekongkol. Permainanmu sungguh luar biasa. Aku seharusnya tidak berbelas kasihan. Zizi. Karena kau menipuku. Aku mematahkan kakimu. Lalu mengikatmu pada diriku. Kau tak bisa pergi kemana-mana. Hanya bisa terus berada di sisiku. Feng Junjie, berani sekali kau menyebutnya. Kau memanfaatkan aku untuk memberi obat pada Feng Xiao. Tindakan hina dan rendah. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Bukan, Zisya, aku. Apa maksudmu? Semua yang Feng Xiao alami hari ini akan kubalas berkali lipat. Zisya,
Apa otakmu rusak? Surat Feng Xiao, itu yang kamu inginkan? Melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu bicara apa sih? Aku hanya mencintai Feng Xiao. Aku tidak akan pernah meninggalkannya seumur hidup. Aku tidak akan pernah meninggalkannya seumur hidup. Zixia. Apa kamu marah padaku? Aku kesal waktu itu. Aku nggak bisa selamatin kamu. Tenang, aku pasti rencanain dengan baik. Aku akan selamatin kamu dari dia. Kita bisa hidup bahagia bareng. Mimpi di siang bolong. Aku tidak akan ninggalin Feng Xiao seumur hidup. Kamu nggak ngerti bahasa orang ya? Zixia, aku tahu kamu masih marah sama aku. Jauhkan tangan kotormu. Jangan sentuh wanita aku. Kamu sudah bangun. Feng. Feng Xiao. Feng Junjie. Ini peringatan terakhirku. Jauhi milikku. Kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Hei! Kalian ngapain? Masih di sini. An Zixia, kamu benar-benar suka Feng Xiao? Cukup ribut, seseorang datang ke sini. Seret dia keluar dari sini. Hei! Tidak mungkin, Feng Xiao, orang seperti dia bukan yang paling kamu benci, kan? Aku tahu kamu masih marah padaku. Cukup. Marah, ya? Kalau begitu kita. Buat dia lebih marah? Apa? Hei! Zixia. Kamu suka aku, kan? Kamu wanita pelin-pelan dan tak setia. Nanti, meskipun kamu berlutut memohon, aku tidak akan melihatmu lagi, walau... Bawa dia keluar. Tidak, salah. Ancisa tidak mungkin tidak menyukaiku. Dia melakukan ini untuk membuatku marah. Pastela. Kalau kamu terus begini, aku akan menganggapnya serius. Aku begini bagaimana? Kamu tahu apa yang aku maksud? Kalau kamu tidak menganggapnya, maka hatiku yang tulus telah disia-siakan. Kalau kamu masih menipuku kali ini, aku akan menjadikanmu spesimen. Selalu menemani aku. Kamu ngomong seperti orang gila. Sepertinya kamu perlu diajari dengan baik. Nggak mau dijadikan spesimen. Nggak bisa ciuman lagi. Aku mau bersamamu, hidup bersama. Sampai tua bersama. Kasih kamu pilihan. Kamu pergi saja. Aku izinkan kamu pergi. Apa? Aku kasih kamu 5 menit. Kalau mau pergi, pergi saja. Feng Xiao, kamu serius? Lagi kenapa sih? Lukamu berdarah lagi? Pasti tadi terlalu emosional, ya? Semua yang kukatakan itu benar. Kalau aku bohong, semoga kenapa. Baiklah. Jangan katakan lagi, aku sudah tahu. Jika berani pergi, aku akan benar-benar mematahkan kakimu. Sumpah seberat apapun. Tak akan halangi aku mendapatkanmu. Apapun harganya. Aku takkan menyesal. Ayo pergi. Kalau 5 menit lagi kamu belum pergi, kamu akan selamanya terikat denganku. Tidak akan berpisah lagi. Zizi, Jika kamu tidak pergi, aku mempercayaimu tanpa syarat. Jika kamu ingin nyawaku, aku akan memberikannya dengan kedua tanganku. Aku sudah tahu. Kamu tidak benar-benar mencintaiku. Kamu punya 1 menit lagi. 10, 9,
8. Nona Zizi, kamu mau pergi? Zizi, kali ini. Aku harus di depanmu menguliti Feng Junjie. Mencabik-cabiknya, menyiksanya. Agar kau merasakan sakit dan keputusasaan. Aku akan mencungkil matamu agar hanya bisa melihatku. 3. 2. Waktunya habis. Zizi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Tiga, 2, 1. Waktunya habis. Zizi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Feng Xiao, sudah waktunya ganti obat. Bukannya tadi sudah pergi? Aku menjadi milikmu. Kenapa harus pergi? Omong kosong saat marah, aku tidak percaya. Kalau kamu bisa melepaskan tanganku, di kehidupan sebelumnya, kamu tidak akan mati bersamaku. Sini. Saatnya ganti perban. Astaga. Lukanya terbuka tapi tidak merasa sakit. Lain kali, jangan sembrono seperti ini lagi. Kenapa demamnya belum juga turun? Benar-benar bikin orang cemas. Zizi. Jangan tinggalkan aku. Aku di sini. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku sangat mencintai. Mana mungkin aku tega ninggalin kamu? Aku masih harus pakai gaun pengantin indah. Beritahu, aku mau menikah sama kamu. Nih, anggap aku melamar kamu. Sekarang kita berdua bahkan udah punya cincin. Asal kamu tidak meninggalkan aku. Apapun, aku setuju. Aku tidak peduli kamu melakukannya untuk mendapatkan kepercayaanku. Atau untuk tujuan lain. Aku tetap ikhlas menerimanya. Semakin kamu baik padaku, semakin aku terjatuh padamu. Biarkan aku menikmati sedikit kebaikanmu, ya. Ada apa? Jangan pikir dengan merawat semalam aku akan baik padamu. Jangan harap bisa gunakan ini untuk membuat aku lengah dan kabur. Itu tidak mungkin. Feng Xiao, kita menikah, aku ingin jadi istrimu. Zizi ingin menikah denganku. Sungguh tak bisa dibayangkan. Dia bisa melakukan hal ini. Begitu indah dan membahagiakan, membuat tergoda. Selamanya milikku. Tenggelam dalam kesadaran. Benar-benar melemahkan. Betapa langkanya waktu damai seperti ini. Nyonya dan Tuan memang sangat cocok. Asal Nyonya tidak buat ulah, semuanya akan baik saja. Semoga dia benar-benar berubah kali ini. Ah, Tuan selama ini hidup terlalu sulit. Perlakukan dia lebih baik ya. Berikutnya, Ayo pergi, suamiku. pengantin pria, senyum dong, mau menikah. Tanpa senyum fotonya nggak bakal bagus, loh. Jepret saja sebanyak yang kamu mau. Aduh, nggak bisa. Ini kan foto pernikahan yang cuma sekali seumur hidup, harus sempurna. Coba senyum gitu. Iya, begitu.
Tiba-tiba aku kepikiran, kontrak saham perusahaan baruku masih di brankas rumah, aku mau ambil dulu. Biar aku suruh orang. Nggak bisa, di dalam masih ada barang peninggalan, aku pengen ambil sendiri. Izinkan aku pergi, akan pulang sebelum gelap. Kalau kamu khawatir, kamu bisa suruh orang aku nggak keberatan. Oke. Hati-hati di jalan ya. Makasih, sayang. Aku cepat pulang buat. Iya. Zizi. Aku mau percaya sama kamu. Tapi harap jangan bohongi aku. Nggak tahu, apakah Nyonya benar-benar pulang ke rumah, atau cuma pura-pura pulang? Agi, ikuti diam-diam dari belakang. Kalau ada apa-apa, telepon. Baik, Paman Zhang. Halo Tuan, Nyonya ke Feng Junjie. Ulangi lagi. Dia pergi menemui siapa? Sebentar. Aku udah nggak sabar lagi. Kamu segitu buru-burunya ya? Ah, sayang. Apa sih itu? Sial banget. Udahlah, nggak usah dipikir. Yuk, kita lanjut aja. Ayo, kita masuk ke dalam. Siapa yang melakukannya? Ayah. Ibu. Zizi datang. Ayah. Ibu. Zizi sudah pulang. Sayangnya kalian. Sudah tidak ada lagi. Tentu saja karena kakak Junjie mencintai aku. Demi aku. Dia bahkan rela membunuh orang tua kesayanganmu. Meng Shue, kamu benar-benar baik. Tidak seperti An Zixia. Bahkan menyentuh saja di Jadi, kapan kamu mau meninggalkannya? Siapa? Aku. Zixia. Dengarkan aku, Dream Sue terluka. Aku bantu pijat dia. Feng Junjie. Kalau jelek jangan cari masalah. Otak babimu nggak bisa mikir alasan lebih masuk akal. Kak Junjie. Karena Anzhisia tahu, ya sudah jangan kita sembunyikan lagi. Diam, Zixia. Aku tetap mencintaimu. Percaya aku dan dia nggak ada apa-apa. Lalu kamu bilang, harus gimana aku menghukumnya? Atau, Langsung bunuh saja. Anzhisia. Kamu sudah gila. aku memang gila. Bukan kalian membuatku begini? Kak Junjie. Cepat selamatkan aku. Nyonya dan Feng Junjie ada di dalam. Sudah masuk cukup lama. Kak Junjie. Cepat selamatkan. Zixia. Marah-marah harus ada batasnya. Meng Sue adik kandungmu. Kamu tahu An Meng Sue itu adik kandungku, kan? Zixia. Meng Sue sudah milikku, kamu harus menerimanya. Kalian satu keluarga. Sekarang kalian makin dekat. Ikut denganku, bukankah itu? Feng Junjie, tidak tahu siapa yang mau ikut denganmu. Aku menikah dengan Feng Xiao, hanya mencintai dia. Tidak mungkin. Zixia, sengaja membuatku marah? Aku tidak peduli percaya atau tidak. Sekarang, segera lakukan. Keluar dari rumah An segera. Kenapa aku harus keluar? Iya, kenapa harus begitu? Karena dia anak angkat keluargaan. Karena milik keluargaan adalah milikku. Mulai hari ini, An Meng Sue akan dihapus dari silsilah An. Aku akan beritahu, dia pengemis yang diadopsi keluargaan dan tidak lagi dilindungi mereka. An Zixia, berani sekali kamu. Kontrak pengangkatan presiden cabang. Jika tidak mengikuti perintah saya akan membakarnya.
Kakak Junji. Tidak boleh percaya kata-katanya. Dia punya niat buruk. Meng Sue. Apa saya tidak mengatakan ada beberapa pengorbanan yang diperlukan? Bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Maksudmu apa? Jisya. Asal kasih kontrak presiden itu, wanita ini. Sesukamu saja. Perasaan kalian gak lebih dari ini. Seperti selembar kertas. Ditiup angin langsung buyar. Feng Junjie. Apa maksudmu? Aku sudah baik sama kamu. Kamu malah gini? Diam. Berani memukul saya, ya? Berani melawan lagi, perempuan. Kamu berani balas tangan, ya? Ini benar-benar seru. Tunggu saja. Tidak akan melepaskan kalian. An Meng Sue. Ini baru permulaan. Aku akan buat kamu tahu. Apa maksudnya neraka dunia? Tunggu saja kalian, Anzisia. Nanti hidupmu pasti lebih buruk dari aku. Zisya, kamu sudah lihat kan? Demi kamu, aku lakukan apa saja. Orang yang kucintai adalah kamu, percayalah. Jadi, kamu bisa kembali kepadaku sekarang, bukan? Apa aku mengganggu suasana romantis kalian? Tuan Xiao, aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Bagaimana aku harus menghukummu? Istriku yang selingkuh ini ya. Kamu lagi mengecewakan kepercayaanku. An Zixia. Aku datang untuk membuatnya meninggalkan keluargamu. Dia bilang begitu. Hanya demi kontrak penunjukan di tanganku. Sampai sekarang masih mencoba membodohiku. Baiklah. Bagaimana kalau mati bersama saja? Begini. Kita bisa bersama selamanya. Selesai, kambuh lagi. Baiklah, kalau kamu nggak percaya aku. Nggak mau kasih aku kesempatan membuktikan. Ya udah, cekik aja aku. Lihat mati penuh penderitaan. Kamu kira aku nggak berani? Kamu yakin? Mau ngasih kesempatan dulu ke manusia brengsek ini? Tunjukin ke aku. Jixia, berkondakom. Kemampuan pedangku nggak bagus. Sering salah tebas. Misalnya, kadang niatnya kena kaki. Malah nggak sengaja kena leher. Jisya. Aku tahu aku salah, nggak akan berani lagi. Aku tahu aku salah, aku nggak akan berani. Sebenarnya tadi aku ngomong soal ayam kukus, bukan ngomongin kamu. Gimana? Puas nggak, sayang? Mau nggak? Gimana kalau aku motong ayam? Iris dia beberapa kali? Mulai sekarang, jangan sentuh dia lagi, kotor. Iya. Zisya, tadi kamu bilang soal kontrak ini, bisa nggak kasih ke... Mau, ya? Aku kasih kamu. An Zixia. Perempuan macam kamu, Sayang. Dia memukulku, bahkan memaki aku. sayang bakal balas dendam untukmu. Kamu mau ngapain? Hei, kamu mau apa? Aku sudah memperingatkanmu. Jauhi perempuanku. Tidak mau minum hormat. Malah mau cari masalah. Feng Xiao. Kalau ayah tahu memukulku, pasti dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu masih berani menyebut dia padaku. Bu, pulanglah. Biar dia lompat. Pria pasti mata keranjang. Dia nggak mau jadi nyonya. Peng, masih ada yang pengen jadi. Ibu. Semua harus mati. Pak burung hantu. Ibu. Pak burung hantu. Feng Xiao. Kamu baik-baik saja? Semuanya sudah lewat. Aku masih ada di sini sudah berlalu. Zizi. Iya, aku di sini. Siapapun boleh meninggalkanku. Tapi kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu lupa? Kita sudah resmi jadi suami istri. Aku tidak akan meninggalkanmu. Berhenti. Tangkap dia.
Pak. Patahkan kaki Feng Junjie untukku. Sampaikan pesan ini ke Feng Jianlin, beritahu dia. Kalau dia masih tidak bisa mengurusnya dengan lain kali dia akan melihat mayat Feng Junjie. Baek Tuan. Feng Xiao. Kamu tidak bisa seperti ini. Aku juga bagian dari keluarga Feng. Kamu terlalu sewenang-wenang. Feng Xiao, tidak bisa seperti ini. Aku bagian kamu sewenang-wenang. Feng Xiao. Kamu pikir Anglia benar-benar suka sama kamu? Dia terpesona sama sikapmu yang dominan. Terkesima. Meski dia nggak cinta aku. Dia pernah cinta aku dulu. Kamu jangan nggak percaya sama aku. Istrimu itu pernah berkali-kali ngajak aku kabur sama dia. Hahaha. Dia cepat atau lambat akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Biar aku yang bantu merapikannya. Apa ini? Tidak ada apa-apa, biar aku sendiri saja. Bisa tolong ambilkan kotak? Apa isinya? Sampai-sampai membuat Zizi begitu peduli? Berani-beraninya berlaku senaknya padaku. Njisha. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup nyaman. Conti, Sandirion la rue Madame Bégini, Baya. Ayo ikut kakak pulang. Kalian mau apa? Aku nona kedua keluargaan, tidak berani Nona, justru Anda yang sedang kami cari. Ah. pergi, Ayo, bawa dia. Pergi, jangan pergi. Anzisha. Semua ini karena ulahmu. Anzisha. Kalau kamu tidak beri jalan hidup, jangan salahkan aku jadi kejam. Kalau aku bisa merebut Feng Junjie, aku bisa merebut Feng Xia. Aku akan buat kamu merasakan penderitaanku. Aku akan membuat hidupmu lebih menyakitkan daripada mati. Di mana orangnya? Feng Xiao. Dia ngapain sampai larut malam begini? Feng Xiao. Feng Xiao, kamu lagi ngapain? Zizi, kamu datang. Feng Xiao, kenapa melakukan hal yang menyakiti diri? Kalau kaki sakit, hati jadi nggak sakit. Bisa cerita sama aku nggak? Kenapa hati merasa sakit? Sejak kecil, aku tidak pernah bisa mempertahankan ibuku. Aku selalu merasa aku bisa. Aku pikir saat dewasa, aku akan menjadi kuat. Aku ingin mempertahankan orang di sekitarku. Tapi pada akhirnya aku menyadari. Kakek yang melindungiku sudah tidak ada di sisiku. Aku ingin mempertahankanmu. Tapi kamu malah selalu ingin pergi. Apakah aku benar-benar tidak berguna? Tentu saja tidak. Lalu kenapa tidak mencintaiku? Kenapa harus meninggalkanku? Kamu tahu tidak? Saat aku bertemu denganmu, rasanya seperti cahaya yang muncul dalam hidupku. Rasanya seperti cahaya yang muncul dalam hidupku. Kakek. Kamu juga meninggalkanku. Ternyata, akulah yang menjadi bintang sial yang kesepian itu. Semua orang meninggalkanku. Aku memang tidak pantas mendapatkan cinta. Benarkah? Kamu baik sekali. Kamu lebih baik dari semua orang. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik di dunia. Kenapa kamu nggak mengerti?
Feng Xiao. Aku juga sudah nggak punya keluarga. Aku hanya punya kamu. Lihat, kita benar-benar cocok. Sebenarnya, di hatiku, aku selalu hanya mencintai kamu. Bisakah memberi aku waktu lagi? Biar aku buktikan padamu. Jangan lakukan hal yang menyakiti dirimu lagi, oke? Zizi. Kamu selama ini suka sama aku? Selalu. Hati Feng Xiao begitu terluka. Kenapa tidak menyadarinya lebih awal? Di kehidupan sebelumnya, aku memperlakukannya buruk, melukai hatinya dalam. Apa yang sebenarnya sudah aku lakukan? Andai semua ini benar-benar nyata, betapa bagusnya. Zizi. Kumohon, janjilah padaku. Jangan lagi menyakiti dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana melukai diri sendiri? Begitu juga aku akan lakukan pada kita harus saling berbagi suka dan duka. Baik. Istri. Aku janji padamu. Mulai sekarang tidak akan melukai diri lagi. Ayo. Aku tunjukkan kakimu. Di kehidupan ini, aku akan melindungi Feng Xiao. Aku takkan membiarkan dia terluka lagi. Orang yang pernah menyakitinya, tidak satu pun yang akan aku lepaskan. Aku belum pernah masak. Jadi tidak tahu rasanya enak atau tidak. Hal yang kau suruh selidiki, ada petunjuk. Kapan kau ada waktu, uang tunai, barang di tangan. Kirim alamatnya, aku akan datang sekarang. Tolong nyalain apinya, aku keluar sebentar, segera kembali. Baiklah. Feng Xiao. Kamu milikku sekarang. Paman Zhang, lupa ambil kunci mobil, tolong carikan. Baik, Nyonya. Menjijikan. Kotor. Apakah Zizi akan jijik denganku? Zizi. Kita berdua tidak terjadi apa-apa. Dia masuk saat tertidur. Ada yang tidak beres, jadi menendangnya keluar. Kakak. Feng Xiao, dia mencoba memaksa aku. Omong kosong, ulangi kata-katamu. Aku datang untuk mencari kakak. Tapi kamu yang memaksa aku. Melepas pakaianku, kamu masih mau cium aku. Carisan. Kamu menjebakku. Kamu percaya nggak, aku bisa cincang kamu buat anjing? Kamu percaya nggak, aku bisa cincang kamu buat anjing? Tunggu, Kamu percaya dia, tapi nggak percaya aku. gimana mungkin? Tentu saja aku percaya sama aku hanya tak mau dia mengotori tanganmu. Kamu menganggap aku kotor. Kamu merendahkanku. Apa ingin meninggalkanku? Aku kasih tahu, tidak akan terjadi. Kecuali aku mati. Seperti Anjing kecil yang tidak merasa aman. sudah begitu lama, aku masih belum bisa membuatmu merasa tenang? Aku cuma mau bilang, Biarin aja. Biar aku yang urus. dengar, An Meng Sue. Meski semua pria di dunia selingkuh, Feng Xiao tidak akan pernah mengkhianatiku. Aku tidak akan meragukannya atau membencinya. Jadi, rencanamu gagal total. Kenapa hidupmu lebih baik dari aku? Kamu nggak ngapa-ngapain, tapi banyak orang ngejilat kamu. Kenapa bisa gitu? Karena kamu nggak pantas. Lepasin aku. Pergi dari sini, keluarga kami nggak butuh kamu. Njisha, kamu nggak bisa perlakukan aku, adikmu, tumbuh besar bersama. Kamu harus bantu aku. Tolong maafkan aku.
Kamu sudah diusir dari keluarga, ingat? Hidup terlantar, tanpa rumah, mengais sampah untuk bertahan hidup, itu kehidupan pengemis. Nikmati saja, An Meng Sue. Nikmati saja, An Meng Sue. Ensayaksia. Kembali sini. Belum saatnya. An Meng Sue, aku akan membuatmu mengakui semua dosa yang kau perbuat. Tanganmu juga kotor. Rasanya enak disalahpahami orang lain? Suamiku, Mulai sekarang. Tidak akan lagi. kalau rasanya tidak enak, mulai sekarang jangan salah paham padaku. Percaya padaku tanpa syarat. Jangan mendekat. Kalian sampah kotor jelek. Jangan mendekat. Nona, justru Anda yang kami cari. Ah, Pergi. ayo pergi. Tidak apa-apa. Mereka tidak berani datang ke sini. Kenapa kamu belum pergi? Kenapa masih di sini? Yisya. Tolong aku. Aku tidak bisa meninggalkan keluargaan. Kenapa aku harus menolongmu sekarang, seluruh dirimu? Apa ada yang bernilai buatku? Di mana Feng Junjie? Kenapa tidak minta tolong padanya saja? Haus ya? Mau minum? Aku hanya menolong orang yang berguna. Jawab pertanyaanku baik-baik, baru ada imbal. Baiklah, apa yang aku tahu? Ikan ku bertahu semuanya. Katakan padaku, bagaimana orang tuaku meninggal? Aku mana tahu? Kamu harus tanya Feng Xia. Nggak tahu, ya? Keluar dari wilayah keluarga Feng. Hidup atau mati, urusan. Enjisya. Kamu benar-benar berhati tega. Kenapa memperlakukan aku seperti ini? Apa karena aku merebut Feng Junji darimu? Kenapa? Kamu membunuh orang tuaku, masih berani bertanya kenapa di sini? Aku mengerti sekarang. Kamu pasti sudah tahu sejak lama, kan? Paman Sang, di mana Zizi? Di sana kan? Kamu tahu sesuatu, ya? Makanya kamu pakai Feng Xi buat lawan aku sama Feng Junji. Yisya. Dulu di universitas, kamu suka tuan muda keluarga Feng. Kamu pernah kasih dia surat cinta. Kalau bukan aku yang cegat surat cinta waktu itu, sekarang kalian berdua sudah bersama. Apa? Jangan-jangan itu adalah... Ternyata, disembunyikannya adalah... Itu surat cinta untuk Feng Junjie. Anziza. Kamu berbohong padaku dengan buruk. Feng Shao. Telah dimanfaatkan. Dia dimanfaatkan. Dia sama sekali tidak mencintaimu, mencintai orang lain. Saya bukan. Aku tidak seperti itu. Feng Xiao, bisakah kamu mendengarkan aku? Kamu membuatku sakit. Paman Zhang, usir wanita ini. Baik. Jangan biarkan aku melihat dia lagi. Hai. Hari-hari tenang. Akan kembali dilanda badai. Ya, baiklah, hari ini cepat atau lambat pasti akan datang. Baik. Kalau begitu aku akan dengarkan kamu bicara. Kamu menulis surat cinta untuk Feng Junjie? Mau membuatku marah? Aku tidak pernah menulis untuknya. An Meng Sue salah paham. Dia tidak tahu dan asal bicara. Zizi, kamu sudah berubah. Kamu berubah, tidak seperti dulu. Dulu kamu tidak akan seperti sekarang, membela diri dan berbohong atas apa yang kamu lakukan, menipu dirimu sendiri. Kamu jatuh cinta padanya? Baiklah, sudah terpengaruh, tidak mendengarkan lagi. Tunggu saja aku. Anzisia. Kenapa kamu tak melihat aku? Cintai aku lebih banyak. Apa yang kurang dariku dibandingkan dengannya? Jelas-jelas dia tidak baik padamu. Aku ini orang yang paling mencintaimu. Jahat sekali. Zizi. Aku takkan biarkan kau pergi. Seumur hidup kita. Pasti akan terikat bersama. Anzisia. Kalau kamu berani pergi hari ini, aku akan patahkan kakimu. Kembali. Kembali ke sini. Anzisia.
Kenapa kamu tega seperti ini? Pak, apa yang sedang Anda lakukan? Paman Zhang. Zizi sudah pergi. Nyonya selalu di atas sana. Apa yang Anda katakan? Zizi belum pergi. Hai, PAK, Pilan-Pilan. Aduh, Harus mengungkapkan rahasia yang bertahun-tahun disimpan? Ini nggak usah deh, terlalu memalukan. Dia pikir aku orang aneh. Nggak boleh biarkan dia tahu. apa yang kamu sembunyikan? Kasih sini, keluarkan. Kamu basah, habis ngapain? Cepat keluarin. Eh? Surat cinta untuk Feng Junjie, kan? Aku sudah tahu. Iya, benar. Kamu mau lihat tulisanku untuk dia? Selain nulis hal-hal yang buat aku marah, kamu bisa nulis apa lagi? Ini kamu tulis buat aku? Ini beneran kamu tulis buat aku? Aku tulis ini buat kamu. Cuma An Meng Sue salah paham. Pikir aku suka Feng Junjie. Padahal aku cuma memanfaatkan dia dan gak suka sama sekali. Feng Xiao. Aku suka kamu. Sangat suka, sangat suka. Setiap surat di sini, setiap kata, adalah kata-kata tulus yang ingin sampaikan padamu. Meskipun semua ini adalah rencana licik yang kamu susun. Aku tetap rela terjebak di dalamnya. Asalkan kamu terus membohongiku seumur hidup, jangan biarkan aku bangun selamanya. Feng Junjie. Mereka itu siapa? Bukannya kamu bilang cuma cinta aku sendiri? Dari mana mereka datang? Pengemis bau. Kalau bukan karena waktu itu kamu berguna buatku, kamu pikir aku tertarik wanita kayak kamu? Kamu bilang apa? Demi kamu, aku membunuh orang tuaku sendiri. Kamu malah memperlakukan aku seperti... Itu salahmu sendiri, hatimu jahat. Salah siapa coba? Keadaanmu sekarang itu memang pantas untukmu, sebagai akibat perbuatanmu sendiri. Sayang, abaikan pengemis itu. Suruh pergi. Oke, baiklah. Siapa yang kamu bilang pengemis? Percaya aku bisa menghabisimu? Dengar ya, An Meng Sue. Sekarang di sini, kamu sudah tidak ada nilai guna. Rani ganggu lagi. Biar Zixia salah paham, akan jual kamu ke rumah bordil. Percayalah. Yisya. Akhirnya mengerti perasaanmu. Feng Junjie. Kamu tidak berbelas. Jangan salahkan aku kalau aku juga tidak berbelas kasih. Manny Bakken. Apa yang kamu, betapa berbahayanya. Anjiza. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Anjiza. Aku ingin membuat Kesepakatan. Apa yang kamu miliki hingga aku perlu melirik lagi? akan gunakan rahasia orang tuamu dan kelemahan Feng Junjie untuk membuat kesepakatan. Apa yang kamu ingin? Lepaskan. Memberitahu kalian semua yang tahu. Aku minta kalian lepaskan aku. Tenang saja. Akan pergi ke kantor polisi menyerahkan diri. Sebelumnya melakukan kesalahan karena keserakahan. Aku tidak bisa salah lagi. Ingin hidup baru seperti kamu. Deal. Yang membunuh orang tuamu adalah Feng Junjie. Dia ingin kamu tanpa sandaran dan mengambil alih rumah keluargaan. Jadi dia memberiku racun. Menyuruhku meracuni mereka. Orang tuamu terkena serangan jantung. Lalu kenapa menyalahkan Feng Xiao? Kenapa? Bukannya karena ingin mendapatkan keluarga Feng? Apalagi yang kamu tahu? Katakan semua. Feng Junjie korupsi, menerima suap, apa yang cepat menghasilkan uang, menggunakan alasan mengurus perusahaan untuk mengambil harta utama keluarga. Kamu punya bukti? Melihat brankas Feng Junjie. Terakhir dia memberiku obat, aku melihat. Di sana ada bukti keracunan orang tuamu.
Semua bukti penyuapan dan korupsi. Aku sudah memberitahu semua yang kutahu. Baik. Asal kamu punya bukti, aku janji tidak akan menyakiti lagi. Terima kasih. Aku juga janji padamu. Aku akan ke kantor polisi sekarang untuk menyerahkan diri. Tunggu. Orang tuaku sudah menyiapkan mas kawin untukmu, tapi karena kesalahanmu, aku tidak bisa memberimu semuanya. Di kartu ini ada 100.000, kamu pegang. Semoga setelah keluar dari penjara, kamu benar-benar bisa berubah jadi lebih baik. Zizi. Menurut dia, ini mungkin hasil yang terbaik. Semoga dia benar-benar menepati. Hanya saja, tentang orang tuaku. Aku akan menemanimu. Ingin membuat mereka yang pernah menyakitimu. Dan juga musuh keluargamu, semua harus bayar dengan darah. Tuan burung hantu. Untung ada kamu di sini. Ke depan. Kita bisa jalan bersama. Baik. Mulai sekarang, tak peduli rintangan dan kesulitan. Aku akan selalu menemanimu. Tak peduli apakah kamu pernah benar-benar suka Feng Junjie. Semua itu tidak penting lagi. Kamu selalu ada di sisiku. Itu sudah cukup. 2 hari lagi, pesta penyambutan Feng Junjie sebagai presiden keluarganya akan datang. Aku ingin memanfaatkan waktu itu pergi ke rumah mencari bukti. Biar aku yang pergi. Kamu tetap di pesta. Serat mereka saja. Tidak bisa. Terlalu biar aku saja yang pergi. Kalau wanita sendiri tidak bisa kulindungi, apa aku masih pantas jadi laki-laki? Tenang saja. Pria kamu ini sangat kuat. Mereka tidak bisa melukaiku. Bu, kenapa ibu mengundang saudara-saudara miskin yang sama sekali nggak ada hubungannya? Bikin acara jadi nggak berkelas. Anak saya presiden direktur. Tentu saja saya mau semua orang tahu. Benar juga sih. Biar yang norak-norak itu bisa belajar sesuatu. Hari ini adalah pesta pelantikan anak saya. Terima kasih semuanya sudah datang. Selamat ya. Junjie masih muda sudah jadi presiden cabang perusahaan. Benar-benar berbakat muda. Nyonya Feng dan Tuan Feng mendidik anak dengan baik. Sungguh teladan bagi kami. Semua, jangan memuji anak nakal ini. Kalau dipuji terus, nanti besar kepala. Junjie ke depan. Masih akan mengandalkan kalian semua. Ayah. Nanti seluruh keluarga Feng harus bergantung pada Junjie kita. Beban di pundaknya berat sekali. Tapi bukannya aku pernah dengar. Pini ambung kelu aga Feng Feng Xiao. Sedangkan Feng Junjie, kakek besar Feng tidak pernah mengakuinya. Orang miskin dari mana itu? Kalau nggak bisa lihat situasi, pergi sana. Apa yang dia katakan? Ada yang salah? Apa yang dia katakan? Ada yang salah? Apa yang dia katakan salah? Kapan? Perempuan simpanan dan anak haram ini bisa masuk rumah gitu aja. Enzesya, bukan tempat bicara. Ngapain kamu kesini? Junjie, kamu kenal dia? Dia itu siapa? Berani-beraninya ikut campur urusan. Nona, makan sembarangan, bicara jangan asal. Awas nanti kena masalah hukum. Inilah wajah keluarga yang suka nyinyir dan bermuka dua. Benar-benar persis sama. Aku istri Feng Xiao. Katakan, haruskah aku ambil tindakan? Sudah mempengaruhi reputasi keluarga Feng. Membersihkan untuk keluarga Feng. Sudah seharusnya. Tuan Muda. Ague. Bawa orang untuk memutuskan, alihkan perhatian petugas keamanan, aku ikut masuk, kamu sendiri masuk. Itu tidak. Kesempatan hanya datang sekali. Kalau sampai mereka curiga, Bukti bisa saja dihancurkan. Dan semuanya tamat. terlalu banyak orang justru mencurigakan. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Lakukan seperti yang saya katakan. baik, Tuan Muda. Kapan Tuan Feng menikah?
Tidak pernah dengar akan ada upacara pernikahan. Iya, benar. Saya juga belum dengar. Kalian memang kurang informasi. Tuan Feng itu sehari bisa unggah 800 kali di media sosial. Foto sertifikat pernikahan sekarang di lingkungan ini. Sudalama semua orang tahu. Ternyata benar-benar Nyonya Feng. Sekarang kita punya hiburan seru nih. Anak durhaka ini. Menikah diam-diam, nggak bilang ke aku saja sudah cukup parah. Gimana cara mendidik istri, nggak tahu hormat sama orang, bicara kasar begitu. Selingkuh dan memaksa istri pertama bunuh diri. Masih berani bicara tentang orang lain. Meskipun kamu istri Feng Xiao, tapi ini pesta pelantikan anakku. Apa hubungannya dengan kamu? Di sini kamu tidak diterima. Pergi dari sini. Pesta pelantikan anakmu? Presiden cabang grup Feng Company adalah aku. Sejak kapan jadi Feng Junjie? Menggunakan nama orang lain. Bisa masuk penjara loh. Tapi kan bisa masuk penjara. Feng Junjie ternyata pakai nama palsu. Berani banget dia. Makanya aku bilangkan, keluarga Feng ini Kapan gili? Anak haram jadi pemimpin. Dari awal nggak pantas naik kelas. Sampai bikin masalah memalukan kayak. Feng Xiao nggak akan jadi. Bahkan kami pun kau benci. jangan dengarkan omong kosongnya. Saya presiden direktur cabang yang sah. Benar. Anak punya kontrak pengangkatan. Dia ini sedang memfitnah. Enjisya, apa kau sudah gila? Kontrak ini kau yang memberikannya padaku. Sekarang mau bikin keributan lagi. Saya yang kasih langsung ke kamu. Kamu punya bukti? Memasukkan kontrak juga bisa masuk penjara. Kamu ini gila, ya? Dasar bocah yang nggak tahu, berani bertingkah lagi. Awas, aku usir kamu. Semua, dengarkan. Feng Junjie bilang punya kontrak kerja. Kenapa kita lihat, tunjukkan, asli atau palsu? Sekali cek langsung tahu. Iya kan? Qui lui dan Lia. Apa yang An Zixia ingin lakukan? Dia sedang main trik lagi. Junjie, keluarkan kontraknya. Bayar orang-orang mata duitan lihat bikin kesel. Kenapa? Takut ya? Apa yang aku tidak berani lakukan? Kontrak. Oh. Semua lihat baik-baik. Coba lihat. Cap resmi sudah ada. Semua dokumen lengkap. Sekarang kalian percaya? Tapi garis di cap ini miring-miring. Kelihatannya seperti buatan sendiri. Mana mungkin? Di sini. Aku juga punya surat pengangkatan. Siapa yang asli? Siapa yang palsu? Cukup cek saja. Cukup cek saja. Sekilas lihat. Kontrak ini tampaknya lebih resmi dan rinci. Kuncinya adalah cap resminya rapi. Cetakannya jelas. Ini bukan digambar. Semua lihat lagi. Apakah di sini ada tanda tangan Xiao? Di salinanku ada. Punya Feng Junjie? Sepertinya tidak ada, ya? Tidak ada tanda tangan. Sepertinya memang tidak ada tanda tangan Tuan Xiao. Pemalsuan kontrak. Penyamaran identitas. Bukti sudah jelas. Feng Junjie harus kirim kamu ke penjara. Ensayaxia wanita lisik kamu. Berani-beraninya kamu menjebak aku. Kata-kata ini, biarkan polisi yang mendengar. Jangan lapor polisi. Anak saya tidak bersalah. Ren Dianli punya niat jahat. Memfitnah dan menjebak Junjie, memprovokasi hubungan keluarga Feng. Sebagai mertuamu, aku tidak akan membiarkan bertindak semena-mena. Hari ini, aku akan mengurus masalah keluarga Feng. Semua di sini, jauhi imbasnya. Segeralah pergi. Selanjutnya urusan internal keluarga Feng. Ini bukan urusan kali. Cepat keluar. Pergi cepat, Gagal menipu, langsung merampok, ya. Tangkap dia. Jika berani bergerak, pukul sampai mati. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera tiba. Saat polisi sampai nanti, hanya melihat Junjie dari keluarga kita, upacara pelantikan sudah menempatkan dia di posisi presiden cabang ini. Tangkap dia. Upacara pelantikan. Tuan Xiao, Zizi, kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Ayah. Bagaimana ini? Feng Xiao tidak mungkin membunuh kita, kan? Tidak ada nyali sama sekali. Aku tidak percaya. Dia berani menyentuh ayahnya sendiri. Aku. Anak durhaka, apa yang kamu mau lakukan? Tangan licin. Kalau nanti ada yang berani sentuh orang-orangku lagi, itu tidak akan sekadar tangan licin.
Kamu demi seorang wanita berani mengancam ayahmu sendiri. Aku bisa melepaskannya. Tapi, posisi presiden cabang di Junjie tidak akan pernah diberikan padanya. Posisi presiden cabang. Itu selalu milik Zizi. Siapa bilang akan memberikannya pada dia? Feng Junjie memalsukan kontrak, kirim dia ke penjara. Ayah. Tolong ayahku. Suamiku, Junji itu anak kandungmu. Feng Xiao, kamu benar-benar mau kirim adik kandungmu ke penjara? Sebagai kakak, seharusnya kamu lebih lapang dada. Lagi pula, meskipun kamu mengirim dia masuk, aku juga bisa membebaskan dia. Kenapa harus membuat masalah untuk diri sendiri? Keluarga Feng harus saling mendukung untuk makmur bersama. Merusak nama baik keluarga tidak baik untuk siapapun. Nama baik? Nama baik keluarga Feng hancur oleh ulahnya. Dia menggunakan nama. Tuan muda keluarga Feng. Berkeliling membohongi orang, menerima suap, dan menyalahgunakan dana. Apa kamu benar-benar? Tidak tahu sama sekali? Ini. Ini kok ada di tangan kamu? Bukan aku. Ini bukan aku. Robek saja. Lanjutkan, robek terus. Salinannya sudah aku serahkan ke polisi. Dengar itu? Serena polisi sedang dalam perjalanan. Properti keluarga An yang dirampas. Balikin semuanya, jangan kurang sedikit pun. Njisha. Kamu bilang akan memberikan segalanya. Cuma beberapa aset saja. Perlukah sampai seperti ini? Jisha. Demi rasa sukamu, bisa nggak kamu minta tolong sama Feng Xiao biar dia memaafkanku? Omong kosong. Kapan bilang begitu? Sayang, dengarkan aku jelaskan dulu. Feng Junjie, aku kasih tahu kamu, bukan soal harta, aku akan menuntut. Tentang kau membunuh orang tuaku. Aku akan menuntut semuanya satu persatu. Berharap aku meminta keringanan hukuman untuk itu benar-benar mimpi di siang bolong. Feng Junjie, kau diduga dengan sengaja melukai. Ikutlah dengan kami sekarang. Tidak. Bu. Ayah. Tolong selamatkan aku. Surat cinta waktu itu, kamu tulis untukku. Lalu kenapa dia begitu yakin? Kamu pernah tulis untuk dia. Dan tulis apa? Aku bersedia memberikan segalanya. Kenapa kamu tidak menuliskan ini di atas milikku? Kenapa kamu tidak menuliskan ini di atas milikku? Benarkah? Surat cinta bukan untuk dia, tapi untukmu. Tidak perlu seperti ini. Bukan aku. Kamu mau seperti ini terhadap Feng Junjie? Sudah sepakat? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Masih ada perasaan padanya. Aku bisa memaafkan dia. Bagian gugatan properti. Aku bisa bantu dia mengisi kekosongan. Masih ada, bisa carikan pengacara terbaik. Kumohon, jangan pikirkan dia. Lihat aku, ya? Aku takut aku akan kehilangan akal. Sungguh melakukan hal yang tidak bisa diperbaiki. Meski memotret diam-diam memalukan, tetap harus menggunakannya. Aku tahu apapun yang kukatakan, kamu tidak akan percaya. Tapi lihat ini dulu, ya. Benar. Kotak harta ini, apa isinya tentang Feng Junjie? Kamu dulu kirimkan aku surat cinta. Itu cuma taktik untuk mengelabui aku, kan? Kamu pikir saat memberikan payung adalah pertama kali kita ketemu? Sebenarnya bukan. Aku sudah pernah melihatmu dan aku sudah menyukaimu sejak itu. Aku sudah melihatmu sejak dan aku sudah jatuh cinta. Hanya saja, kamu tidak pernah menoleh padaku sekali. Zizi. Apa aku sedang bermimpi? Feng Xiao, kamu hebat, luar biasa. Kenapa aku tidak bisa menyukai kamu saja? Kalau An Mengsue tidak salah paham, aku suka Feng Junjie dan menukar surat cintaku. Apakah kita tidak perlu melalui banyak jalan berliku untuk bersama lebih awal? Zizi. Salahku. Salahku tidak menyadari kecepatanmu. Sejak surat dikirimkan, tidak pernah ada kabar lagi. Aku selalu berpikir, kau menolak, lalu bersumpah melupakanmu. Bertemu di malam hujan, aku tak sengaja memberimu payung. Padahal dalam hati sudah menarik kegirangan. Zizi. Maafkan aku. Semua ini salahku. Tidak. Kita tidak salah. Hanya takdir yang kejam. Masih ingat malam hujan kita bertemu ketika kamu mengejarku dengan kegilaan. Sebenarnya aku bukan takut. Aku merasa kamu mempermainkanku. Padahal kamu yang dulu menolakku. Jadi aku melawan. Bahkan melawan balik, hanya agar diriku tidak terus terjebak dan didominasi olehmu. Lalu kemudian, aku salah paham, mengira kau sakiti orang tuaku, cinta berubah jadi, Feng Xiao.
Dari awal sampai akhir, kusukai hanya kamu, tidak pernah ada orang lain. Sekarang, apa kamu bisa mempercayaiku? Aku berjanji tidak akan keras kepala. Dan tidak akan menyakitimu lagi. Aku bersumpah. Aku, Feng Xiao, takkan membiarkanmu terluka sedikit pun lagi. Zizi. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Tuan Xiao. Selalu bersama, tidak akan terpisah seumur hidup. Kali ini, kita akan bersama hingga tua, tak bisa dihentikan. Baik. Jika hari aku tua, giginya rontok semua. Aku juga berharap kamu tetap seperti hari ini. Selalu mencintaiku. Iya. Begini. Zizi. Baiklah. Jadilah anak baik, aku tidak akan membencimu. Ada apa ini? Kelihatannya seperti cedera lama kambuh lagi. Laporkan ke kantor dan bawa ke rumah sakit dulu. Walaupun harus 3. Aku juga perlu seseorang untuk jadi penopang. Oke lah. Tunggu aku selesai kerja, aku langsung sabar Kerjaan sialan ini. Masih mau saingan sama aku untuk rebut kamu? Bukannya kita sudah sepakat menghormati kerja masing-masing dan tidak mengganggu? Baiklah kalau begitu. Jadi kamu. Cium aku. Aku pergi, kamu juga kerja yang baik. Oke. Dengar kata istri. Riasannya jadi luntur karena aku cium. Nanti ada rapat, loh. Kamu itu. Wanita murahan. Hari kematianmu telah tiba. Halo? Apa? Lihat surat buronan Feng Junjie? Dia melarikan diri. Kerahkan semua orang. Bantu cari di seluruh kota. Putar balik ke cabang perusahaan. Baik, Tuan. Kenapa aku diculik lagi? Seperti kehidupan sebelumnya, situasi dan suasananya sama. Hanya gaunnya berbeda, sisanya sama. Aku sudah mengubah segalanya. Kenapa masih begini? Enshisha. Kamu akhirnya sadar. Jadi masalah kita berdua harus kita selesaikan dengan baik. Kamu berani datang mencariku? Pembunuh. Perempuan jalang, diamlah. Kalau berani, bunuh. Jika akhirku tidak bisa diubah, biarkan Tuan Xiao tetap hidup. Jangan buru-buru, An Zixia. Kejutan yang aku siapkan untukmu belum kamu lihat. Kamu adalah bagian paling penting dari kejutan ini. Bagaimana mungkin aku tega membiarkanmu mati? Hentikan. Lepaskan dia. Berhenti. Kalau kamu melangkah maju, aku akan membunuhnya. Letakkan semua senjatamu di tanah. Lalu berlutut. Jangan, Feng Xi, pergi, tak usah pedulikan aku. Diam. Asal kamu tidak menyakitinya. Bisa lakukan apa saja. Aku berlutut. Aku berlutut. Jangan. Baiklah Feng Xiao. Aku mau kamu tampar dirimu sekarang, lalu minta maaf padaku. Baru aku akan mempertimbangkannya. Jangan, Feng Xiao.
Dia tidak akan membiarkanku pergi. Dia sedang menghina. Cepat pergi. Aku tidak akan pergi. Kalau tidak, aku juga berharap bisa bersama kamu bertiga. Wah, nggak kelihatan ya, Feng Xiao. Ternyata kamu itu seorang romantis. Imut sekali. Baiklah. Aku sudah memutuskan sekarang. Ambil pisau di bawahmu itu. Akhiri diriku sendiri. Sehingga aku bisa membiarkannya pergi. Feng Xiao. Lakukan sekarang, dia tanam bom di sini. Dia siap Untuk mati bersamanya. Jangan dengar dia, pergi cepat. Kamu setuju apapun sama aku? Cepat pergi. Dengar aku, cepat pergi. Ayah. Aku yang menanam bomnya. Kita mati bersama atau Kau habisi diri sendiri. Lalu beri An Zixia kesempatan untuk hidup. Pilihlah sendiri. Zizi, kali ini sepertinya. Aku tidak bisa mengikuti kata-katamu. Jangan. Maafkan aku, Feng Xiao. Hidup lagi sekali. Aku tak berhasil menyelamatkanmu. Tidak. Bisa bersama bertiga denganmu. Aku sangat bahagia. Sayang kecil. Aku tidak punya uang sepeser pun. Dari mana uang untuk bikin bom buat kalian? Pergi. Kalian mau apa? Mohon bimbingannya selama Tuan Feng. Genggam tanganmu. Hidup bersama sampai tua.